Ada satu pertanyaan yang terus menghantui sebagian manusia sejak ia mulai belajar mengotak-atik akalnya. Apakah agama itu penting? Sebagian bilang agama itu hanya warisan nenek moyang, sementara yang lain menyebutnya sebagai pedoman hidup. Ada yang menganggapnya rantai yang mengekang kebebasan, ada juga yang melihatnya sebagai cahaya yang membimbing jalan. Tapi satu hal yang pasti, manusia tanpa pegangan akan terombang-ambing, seperti kapal tanpa kemudi, dan agama, suka atau tidak, adalah salah satu pegangan paling purba yang pernah ada. Namun di zaman di mana sains, teknologi, dan ego manusia semakin liar, agama mulai dianggap sebagai peninggalan kuno. Manusia modern merasa bisa menyingkirkan aturan-aturan ini dan hidup sesuka hati. Mereka menepuk dada, merasa cukup pintar untuk mengatur hidup sendiri. Tapi yang tak mereka sadari, kebebasan tanpa batas itu bukan kebebasan, itu kekacauan yang terselubung. Dunia tanpa aturan hanyalah hutan liar, di mana yang kuat memangsa yang lemah, dan yang lemah, mereka akan mati dalam kebingungan dan kehancuran. Jadi apakah agama itu penting? Jika kamu berpikir hidup ini hanya tentang mengejar kenikmatan sebelum tubuhmu membusuk di dalam tanah, mungkin kamu tak membutuhkannya. Tapi kalau kamu merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar makan, minum, kawin, dan bertahan hidup, maka pertanyaan ini akan terus berputar di kepalamu. Berikut adalah 7 alasan brutal mengapa agama tetap relevan, bahkan di tengah dunia yang semakin gila ini. 1. Tanpa pegangan, manusia itu hanya binatang berakal. Manusia suka menganggap dirinya spesial, spesies paling cerdas, paling maju, dan paling hebat di muka bumi. Tapi coba cabut semua aturan moral yang diwariskan agama, maka yang tersisa hanyalah binatang yang sedikit lebih pintar. Tanpa agama, manusia hanyalah serigala berwujud manusia, memangsa yang lemah demi kepentingan sendiri. Ia bisa tersenyum sambil menikam, bisa berbicara manis sambil menebarkan racun, dan bisa berpakaian rapi sambil melakukan dosa yang lebih kejam dari binatang buas sekalipun. Lihatlah dunia tanpa moralitas yang jelas. Ketika uang menjadi Tuhan, manusia bisa menyingkirkan sesamanya demi selembar kertas. Ketika hawa nafsu tak terbendung, manusia tak segan menjual tubuhnya, bahkan memperdagangkan yang tak seharusnya diperdagangkan. Ketika kekuasaan menjadi dewa, seseorang bisa menginjak ribuan kepala hanya demi duduk di singgasana yang fana dan cuman sebentar ini. Apa bedanya dengan binatang yang memangsa hanya untuk bertahan hidup? Bedanya hanya satu, manusia punya akal yang bisa dipakai untuk berbohong, menipu, dan menyembunyikan kebusukannya sambil berpura-pura terlihat baik di depan publik. Seperti yang disebutkan tadi, binatang yang sedikit lebih pintar. Agama bagaimanapun juga membedakan manusia dari binatang. Ia memberi batasan, aturan, dan arah sehingga manusia tidak turun ke level binatang. Aturan agama mengajarkan bahwa tidak semua yang bisa dilakukan harus dilakukan dan tidak semua yang diinginkan harus didapatkan dengan segala cara. Tanpa aturan moral dari agama, manusia bukan lagi manusia. Ia hanya predator yang mengenakan baju, membawa tas kerja, dan berbicara dengan bahasa yang lebih sopan, tapi tetap saja predator. 2. Kebebasan total itu ilusi. Yang ada hanyalah perbudakan model baru. Orang-orang yang menganggap agama tak penting seringkali mengusung bendera kebebasan. Tapi masalahnya, kebebasan total itu hanya mitos. Semua orang, sadar atau tidak, diperbudak oleh sesuatu. Tidak ada manusia yang benar-benar bebas karena setiap manusia selalu tunduk pada sesuatu. Entah uang, kekuasaan, hasrat, atau penilaian orang lain. Coba pikirkan. Jika seseorang meninggalkan agama karena ingin bebas, apa yang akan mengendalikannya? Uang, hawa nafsu, pengakuan sosial? Tanpa aturan yang jelas, manusia justru menjadi budak dari segala sesuatu yang tampak menarik di permukaan. Lihat bagaimana orang rela menjual jiwanya demi popularitas, membuang harga dirinya demi gengsi, atau mengorbankan keluarganya demi kekayaan. Itu bukan kebebasan. Itu perbudakan dalam bentuk yang lebih halus.
Mereka yang mengaku bebas seringkali justru menjadi orang yang paling terbelenggu. Mereka mengatakan tak mau dikontrol oleh agama, tapi akhirnya justru dikontrol oleh opini publik, tren media, dan standar sosial yang terus berubah. Mereka takut dicap ketinggalan zaman, takut dibilang bodoh, takut tidak diterima dalam lingkaran pergaulan mereka. Kebebasan yang mereka banggakan hanyalah ilusi karena mereka tetap hidup dalam ketakutan, takut kehilangan validasi dari dunia yang bahkan tidak peduli dengan mereka. Agama memberi batasan, bukan untuk mengekang tapi untuk melindungi. Seperti pagar di tepi jurang, ia mencegah manusia jatuh ke dalam kehancuran yang ia buat sendiri. Orang yang menolak aturan demi kebebasan tak sadar bahwa mereka hanya berpindah dari satu kandang ke kandang lainnya. Hanya saja, kali ini mereka tak lagi menurut dan patuh pada Tuhan, tapi mereka menurut dan patuh pada sesuatu yang sangat licik dan kejam. Jadi, apakah agama membatasi manusia? Ya, tapi bukan untuk mengekang, melainkan untuk menyelamatkan. Dunia yang tanpa aturan moral bukanlah dunia yang bebas, tapi dunia yang brutal. 3. Dunia tanpa agama itu neraka yang tersamar. Bayangkan dunia tanpa agama. Tak ada konsep dosa atau pembalasan. Tak ada alasan untuk berbuat baik selain kepentingan pribadi. Jika seseorang menyakitimu demi keuntungan, siapa yang peduli? Jika seseorang menghancurkan hidupmu karena ambisinya, apa yang bisa menghentikannya? Hukum. Hukum hanyalah tulisan di atas kertas yang bisa dibelokkan oleh uang dan mereka yang berkuasa. Dalam dunia seperti itu, keadilan hanyalah kata kosong. Hukum dibuat oleh mereka yang duduk di puncak rantai makanan, dan mereka yang berada di bawah hanya bisa menerima nasib. Seseorang bisa mencuri, menipu, bahkan menghilangkan nyawa selama ia cukup cerdas untuk lolos dari konsekuensi. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada manusia yang merasa tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Lihat bagaimana manusia modern berlomba-lomba mencari arti hidup. Karena tanpa agama semuanya terasa kosong. Mereka berpura-pura bahagia dengan segala kekayaan dan kemewahan, tetapi di balik layar mereka hampa. Kekayaan, ketenaran, dan kenikmatan hanya menawarkan kepuasan sesaat, sebelum akhirnya meninggalkan kehampaan yang lebih besar. Ini sebabnya orang-orang kaya dan terkenal tetap merasa depresi. Mereka sudah mencapai semua yang bisa diraih, tapi tetap merasa ada sesuatu yang hilang. Agama memberi manusia sesuatu yang lebih dari sekedar materi. Ia memberi harapan, arah, dan tujuan. Ia mengingatkan bahwa hidup ini bukan sekedar soal siapa yang paling kuat atau siapa yang paling kaya, tapi soal makna yang lebih dalam, sesuatu yang bahkan teknologi dan sains pun tak bisa berikan. Agama mengajarkan bahwa ada konsekuensi yang lebih besar daripada sekedar hukuman manusia. Ada penghakiman yang tidak bisa dibeli dengan uang dan tidak bisa dihindari dengan kelicikan. 4. Ketika hati kosong, dunia tak akan bisa mengisinya. Berapa banyak orang yang punya segalanya tapi tetap merasa hampa? Kenapa? Karena ada satu kekosongan dalam diri manusia yang tak bisa diisi oleh materi, kesenangan, atau bahkan cinta dari sesama manusia. Orang-orang mencoba berbagai cara untuk mengisi kehampaan itu. Ada yang mencarinya dalam pesta, mabuk-mabukan, narkoba, pergaulan bebas, atau pencapaian karir. Tapi pada akhirnya, semua itu hanya pereda rasa nyeri sementara. Ketika efeknya hilang, mereka kembali dihantui oleh pertanyaan yang sama. Apa sebenarnya arti semua ini? Manusia adalah makhluk spiritual. Tidak peduli seberapa keras ia menyangkalnya, ia akan selalu mencari sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Itulah sebabnya bahkan mereka yang menolak agama sekalipun tetap mencari sesuatu untuk mengisi kekosongan ini, entah itu uang, ketenaran, atau kekuasaan. Namun benda-benda duniawi itu tidak bisa mengisi kekosongan yang ada dalam diri mereka, karena lubang itu bukan untuk diisi dengan hal-hal fana. Disinilah agama berperan. Ia memberikan sesuatu yang tak bisa diberikan oleh dunia. Makna. Agama mengajarkan bahwa manusia bukan sekedar tumpukan daging yang hidup untuk makan, berkembang biak, sukses, dan mati.
ada tujuan, ada perjalanan, ada sesuatu yang lebih besar daripada sekedar memenuhi keinginan sesaat dan pencapaian duniawi. Tanpa pemahaman ini, manusia bisa punya segalanya, tapi tetap merasa tak punya apa-apa. 5. Tanpa aturan, dunia akan dihancurkan oleh manusia itu sendiri. Manusia itu makhluk paling destruktif yang pernah ada. Tak ada spesies lain di muka bumi yang bisa menghancurkan dunianya sendiri secepat manusia. Bahkan mereka tidak segan-segan merusak dirinya sendiri. Ketika manusia tak lagi takut akan konsekuensi, tak ada batasan yang bisa menghentikannya dari merusak apapun demi nafsu dan ambisinya sendiri. Lihat bagaimana manusia memperlakukan bumi, menebang hutan tanpa henti, mencemari lautan, membunuh spesies lain demi keuntungan. Lihat bagaimana manusia memperlakukan sesamanya, menjajah demi merebut sumber daya, memusnahkan ras lain hanya karena pikiran bodoh bahwa rasnya lebih unggul, menghancurkan kehidupan orang lain demi kepuasan ego. Jika dunia tanpa agama benar-benar membawa kedamaian, seharusnya dunia sudah menjadi tempat yang lebih baik. Tapi kenyataannya, dunia semakin kacau. Di dalam agama, ada peringatan yang jelas tentang apa yang terjadi ketika manusia membiarkan dirinya dikuasai oleh nafsu dan keserakahan. Ada batasan yang menjaga manusia agar tidak merusak segalanya, baik dirinya sendiri maupun dunia di sekitarnya. Tapi ketika manusia menolak batasan itu, mereka akan berakting sebagai Tuhan yang ingin mengendalikan segalanya tanpa peduli akibatnya. Hasilnya, dunia yang semakin hancur. Manusia menggali lubang kuburnya sendiri dengan rakus, mengeksploitasi sumber daya, memperbudak sesama, dan menutup mata terhadap penderitaan orang lain. Mereka berlomba-lomba menjadi yang paling berkuasa, tanpa sadar bahwa semua yang mereka bangun hanya akan menjadi abu dalam sejarah. Agama memberi manusia pedoman, sesuatu yang mengingatkan mereka bahwa mereka bukanlah penguasa absolut. Ada aturan yang harus diikuti, ada tanggung jawab yang harus dipikul. Tanpa itu, manusia akan terus menghancurkan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Dan ketika semuanya sudah terlambat, barulah mereka menyadari bahwa mereka bukan Tuhan, melainkan hanya makhluk yang sedang menghitung mundur menuju kehancurannya sendiri. 6. Jika agama itu tidak penting, mengapa manusia terus mencarinya? Banyak orang menolak agama karena menganggapnya sebagai dongeng kuno atau sekedar alat untuk mengontrol manusia. Tapi coba pikirkan, semua orang, cepat atau lambat, akan mati. Dan yang lebih menakutkan dari kematian bukanlah rasa sakitnya, tapi ketidakpastian setelahnya. Apa yang terjadi setelah tubuh ini membusuk? Apakah semuanya berakhir begitu saja? Atau ada sesuatu yang lebih besar menunggu? Orang yang percaya bahwa kehidupan ini tak ada artinya hanya karena belum pernah mengalami kematian. Tapi mereka juga tak bisa membuktikan bahwa setelah mati tak ada apa-apa. Sains tak bisa menjelaskan apa yang terjadi setelah napas terakhir dihembuskan. Dan inilah alasan mengapa manusia sejak dulu selalu mencari jawaban dalam agama. Ada satu hal yang aneh tentang manusia. Bahkan mereka yang mengaku tidak butuh agama, tetap saja mencari sesuatu untuk dijadikan pegangan. Lihatlah mereka yang katanya meninggalkan agama demi kebebasan. Pada akhirnya, mereka tetap mencari makna dalam sesuatu. Ada yang terobsesi dengan ilmu pengetahuan, ada yang menyembah teknologi, ada yang mendewakan diri sendiri. Mengapa? Karena manusia secara alami haus akan makna. Ia tidak bisa hidup tanpa tujuan, tanpa sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Itulah sebabnya dari zaman ke zaman, peradaban selalu melahirkan kepercayaan, mitos, dan spiritualitas. Bahkan di era modern, ketika banyak orang mengklaim telah meninggalkan agama, mereka tetap berusaha menggantinya dengan sesuatu, entah itu ideologi politik, kapitalisme, atau bahkan sekedar filosofi hidup yang mereka buat sendiri. Lihat bagaimana orang-orang modern mengadopsi kebiasaan spiritual, meskipun mereka menolak menyebutnya agama. Mereka berbicara tentang energi semesta, karma, vibrasi tinggi, dan segala istilah spiritual yang terdengar keren. Mereka bermeditasi,
membaca tarot, mencari makna dalam gerakan bintang. Tapi lucunya, mereka tetap mengklaim bahwa mereka tidak percaya pada agama. Fakta ini membuktikan satu hal, manusia tidak bisa lepas dari agama. Mereka mungkin menolak institusinya, menolak ritualnya, menolak aturannya. Tapi mereka tetap membutuhkan sesuatu untuk memberi mereka arah. Jika mereka tidak menemukannya dalam agama yang ada, mereka akan menciptakan kepercayaan dan agama mereka sendiri. Jadi kalau agama benar-benar tidak penting, mengapa manusia terus menciptakan versi baru dari kepercayaan mereka? Jawabannya sederhana, karena tanpa agama, manusia tidak punya pegangan, dan tanpa pegangan, manusia hanya akan tersesat dalam pencarian yang tak ada habisnya, mencoba mengisi kekosongan dalam jiwa, yang tak akan pernah benar-benar terisi. 7. Akhirnya, semua akan kembali kepada Tuhan, mau kamu suka atau tidak. Kita bisa berdebat sepanjang hari tentang penting atau tidaknya agama, tapi pada akhirnya, ada satu kebenaran yang tidak bisa dihindari. Setiap manusia akan mati. Di detik-detik terakhir hidup manusia, ketika semua uang, jabatan, dan gengsi tak lagi berarti, manusia akan kembali ke pertanyaan mendasar. Apa yang akan terjadi setelah ini? Orang yang menghabiskan hidupnya mengejar kesenangan akan mulai ketakutan. Orang yang merasa dirinya berkuasa akan menyadari bahwa ia tak bisa membawa kekuasaannya ke alam berikutnya. Semua hal yang dulu dianggap penting, uang, pengakuan, status sosial, akan terasa sia-sia ketika tubuh mulai melemah dan napas mulai terputus-putus. Di saat itu mereka yang dulu menolak agama akan mulai sadar. Mereka yang dulu menertawakan konsep Tuhan akan mulai bertanya-tanya dan mulai tidak yakin dengan jalan yang mereka pilih. Mereka akan berpikir apakah mereka telah salah, bagaimana jika ternyata Tuhan itu ada. Lalu mereka yang menghabiskan hidupnya mengejar dunia akan menyadari bahwa mereka telah tertipu oleh ilusi yang mereka buat sendiri. Pada akhirnya, semua manusia akan kembali kepada Sang Sumber, bukan karena dipaksa, tapi karena itulah satu-satunya tujuan akhir yang masuk akal. Tidak peduli seberapa keras manusia mencoba menghindarinya, kematian adalah pengingat brutal bahwa kita bukan penguasa mutlak atas hidup kita sendiri. Di sepanjang sejarah peradaban manusia, belum pernah ada teknologi secanggih apapun yang mampu mengembalikan orang mati ke kehidupan. Jantung bisa dipompa, paru-paru bocor bisa ditambal, tapi sekali nyawa meninggalkan jasad, permainan selesai, game over. Semua organ bisa tetap utuh, tetap sehat, tapi tubuh itu tak lebih dari sekedar bangkai mahal yang tak bisa lagi bergerak, berpikir atau merasa. Manusia bisa menciptakan AI, mengkloning makhluk hidup, bahkan bermain-main dengan genetika seolah-olah mereka adalah dewa kecil. Tapi satu hal yang tak bisa mereka lakukan adalah meniupkan kembali kehidupan ke jasad yang sudah kosong. Mereka bisa merancang robot yang menyerupai manusia, bisa membuat mesin yang meniru kesadaran, tapi itu semua hanya ilusi kehidupan. Nyawa bukan sekedar listrik yang bisa dinyalakan ulang, dan siapapun yang berpikir sebaliknya hanyalah orang sombong yang belum benar-benar paham batas dirinya sendiri. Jadi pertanyaannya, menurutmu, kemana perginya nyawa yang telah meninggalkan jasad itu? Lagi-lagi, kamu perlu agama untuk menemukan jawabannya, karena jujur, sains tidak bisa menjelaskan itu. Sekali lagi, menurutmu apakah agama itu penting? Jika kamu berpikir hidup ini hanya tentang bersenang-senang sebelum nyawamu pergi dan tubuhmu membusuk, mungkin kamu bisa mengabaikannya. Tapi jika kamu sadar bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar makan, minum, dan bersenang-senang, maka kamu tahu jawabannya. Agama bukan hanya berisi aturan, ia adalah peta menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari dunia ini. Orang yang menolak agama atau konsep ketuhanan bisa saja tertawa sekarang, bisa saja merasa lebih pintar dan lebih bebas. Tapi pada akhirnya, semua akan kembali kepada satu kebenaran yang tak bisa dihindari, bahwa manusia bukan penguasa atas dirinya sendiri. Dan ketika hari itu tiba, ketika semua kepalsuan runtuh dan semua topeng terlepas, hanya satu pertanyaan yang tersisa.
apakah kamu sudah siap untuk menghadapi kenyataan?